Baik, masih bicara soal buzzer, pemirsa, dan saya ingin bertanya ke Bang Noel. Bang Noel, kalau Anda sebagai salah satu pegiat media sosial juga yang kemudian aktif, bagaimana komitmen dari teman-teman untuk kemudian menertibkan buzzer-buzzer yang sudah masuknya ke ranah framing, sara, dan sebagainya? Nah, sekarang gini kan ada Bang Arteria Dahlan sebagai anggota dewan. Ya sudah saatnya memang harus ada regulasi soal ini. Ini bahaya, betul bahaya. Kalau ini menjadi komitmen kita bersama, lantas kemudian ini menjadi kebutuhan kita bersama, mari kita tertibkan, gitu loh. Jangan sampai memang ini dampaknya memang bahaya sekali ya. Karena di era digital ini orang sebebas-bebasnya mengutarakan atau menyampaikan sesuatu. Tapi bukankah sudah ada undang-undang ITE? Tapi ya, masih saja ditutup mata begitu orang mereka. Nah, problemnya kan terkadang ketika kita menerapkan undang-undang ITE ini, seakan-akan ini selera kekuasaan aja, gitu loh. Ini yang jadi jelek itu pemerintah. Makanya kita sepakatin dulu. Ini undang-undang ITE ini untuk kita sama-sama atau untuk kekuasaan, gitu loh. Nah, terkadang orang nganggap, wah, ini tumpul ke bawah, ini ke atas, nggak fair juga, gitu loh. Nah, makanya saya sih berharap ya dibuat lagi regulasi lagi yang lebih baik agar akun-akun bodong ini bisa ditertibkan. Saya rasa ada Bang Arteria Dahlan sebagai anggota dewan bisa mengkomunikasikan itu ke pemerintah. Biar bisa ditertibkan karena memang bahaya sekali ya. Saya juga merasakan hal itu, ini bahaya sekali. Apalagi Bang Suryo ini sering dibully lah di akunnya ya Bang ya. Itu. Oke, Bang Arteria, apa langkah selanjutnya agar ada pengawasan konkret walaupun sudah ada undang-undang ITE, tapi paling tidak pengawasan konkret sehingga tidak merambat ke sara dan lain sebagainya? Iya, saya pikir yang disampaikan Bang Noel itu benar ya. Benarnya dalam konteks kita sudah punya norma hukum atau aturan hukumnya, punya aparat penegak hukum yang diberikan penugasan khusus untuk itu. Tapi kok seolah-olah tidak ada gregetnya gitu. Saya juga masalahnya ini kan bukan masalah regulasi. Masalahnya adalah bagaimana kita selalu lemah dalam tatanan implementasi. Kita punya banyak aturan, peraturan perundang-undangan yang begitu hebat. Banyak lembaga-lembaga negara yang luar biasa banyaknya. Hampir semua lembaga negara yang ada di dunia ada di Indonesia. Biasanya orang lain kan alternatif ya. Indonesia itu punya semua. Ada di Inggris, di Amerika, semuanya dibuatin hadir di Indonesia. Norma hukumnya juga begitu. Diadopsi begitu banyak. Tapi kok lemah? Ya masalahnya masalah implementasi. Undang-undang pada saat undang-undang ITE ini dibuat sudah mengantisipasi kejadian-kejadian seperti ini. Tapi kan pada saat penegakan hukumnya ini kan tidak populer, kontra demokrasi, melawan fatsun yang namanya kebebasan berserikat berpendapat dan berkumpul. Ini yang menjadi bagian yang harus juga diatensi. Artinya apa? Negara, pemerintah, aparat penegak hukum itu akan bertindak sehebat-hebatnya, sekuat-kuatnya. Tapi mohon juga didukung dengan perspektif dan opini publik. Jangan sampai nanti di negara dibilang negara gagal untuk demokrasi dan negara juga mengesampingkan kebebasan berserikat berkumpul dan mengeluarkan pendapat. Ini menjadi PR kita semua. Ini menjadi PR Kementerian Kominfo untuk bisa memfilter dan mengcounter isu-isu yang layak untuk di-counter dan dijadikan klarifikasi kepada publik. Saya hanya mengatakan semua yang dihadirkan di ruang publik terkait dengan penyimpangan buzzer maupun apa ini sudah dihadirkan, sudah terakomodir di Undang-Undang ITE. Nggak ada yang luput dari situ. Tapi implementasinya memang kita masih sangat miskin. Tapi kalau saya boleh dihadirkan, bicara fakta di lapangan ya Bang Arteria, saya ingin ke Mas Roy. Mas Roy mungkin bisa memaparkan mengenai fakta di lapangan, meskipun sudah ada undang-undang ITE tapi masih banyak yang kemudian melanggar batasan-batasan itu. Mungkin Bang Roy bisa menjelaskan apa saja kemudian isu-isu yang banyak dikemukakan semuanya kemudian ini dianggap sebagai pelanggaran begitu. Baik, Undang-Undang ITE yang dibuat tahun 2008 itu sangat tidak cukup ya, meskipun direvisi di tahun 2016.
menjadi Undang-Undang Nomor 19. Tapi saya yakin Bang Arteria juga dulu kita bersama-sama ngobrol soal ini tidak cukup dan sebenarnya harus ada undang yang lebih tajam lagi, yaitu namanya Undang-Undang TPT, Tindak Pidana Teknologi Informasi. Dan ini supaya Undang-Undang ITE itu tidak diseret ke kanan, tidak diseret ke kiri, atau multi interpretatif seperti sekarang. Tapi yang penting, saya setuju Bang Arteria tadi, yang penting itu aplikasinya, yang terpenting itu implementasinya. Kalau Polri atau Kominfo itu benar-benar bisa tegak lurus di dalam menggunakan ini, itu saya kira fine-fine saja, masyarakat juga tidak akan ribut. Masalahnya adalah kadang-kadang masyarakat itu juga melihat kalau yang melakukan kejahatan atau melakukan tindakan cybercrime itu dari sisi kiri atau dari sisi kanan, cepat sekali menangkapnya ya, kiri dan kanan itu terserah persepsi ya. Tapi kalau kemudian dari sisi yang pro terhadap penguasa itu lambat sekali, sudah jelas didengungkan, sudah jelas dikemukakan, itu kemudian kok tidak ditangkap-tangkap. Maka sebenarnya kalau kita kembali ke kasus Permadi Arya, ini sebenarnya menjadi batu ujian bagi kepolisian, khususnya Bapak Kapolri baru, ya bisa nggak menegakkan undang-undang ITE. Tapi sekali lagi dari sini semua, saya bisa melihat bahwa era post-truth ini memang berbahaya kalau kemudian disikapi dengan banyaknya kelompok-kelompok yang membuat buzzer-buzzer semacam ini, dan buzzernya itu kemudian tanpa identitas atau kemudian banyak menggunakan robot, dan itulah realita yang terjadi sekarang ini di masyarakat, Mas Alfa. Jadi artinya ayo kita sama-sama tegakkan, kita sebenarnya murnikan kembali undang-undang ITE ini, tapi dengan cara pelaku atau kejahatannya itu benar-benar bisa diproses, bisa benar-benar Polri itu tajam ke atas dan juga ke bawah, dan kata batu atau ujiannya yang penting sekarang adalah Permadi Arya ini. Kalau ini bisa lolos, kemudian artinya bisa diadili seperti kasus Ambrosius Nababan, saya kira masyarakat akan percaya. Tapi kalau tidak, masyarakat tentu masih akan begini dan begini. Mas Roy Suryo sambil menunggu regulasi yang lebih tepat lagi, artinya bagaimana masyarakat bisa menyikapi ini benar-benar sesuai dengan fakta, tidak dibumbui, dan beberapa hal yang sudah dibumbui, karena jangan sampai masyarakat ini gampang terpola untuk terbawa. Ya, ini memang susahnya sekarang ya. Katakanlah kalau tadi Bang Arteria menyebutkan Kominfo yang harus memberikan contoh, yang mana yang hoax, mana yang tidak. Repotnya, pernah kejadian kasus ketika ada statement dari pejabat yang kemudian itu ternyata berbeda dengan kepala negara, kemudian dianggap hoax oleh Kominfo. Tapi kemudian ketika sama, kemudian diralat. Jadi diralat. Waktu itu pernah kejadian yang tadinya hoax dibuat menjadi tidak hoax atau dikoreksi. Nah ini kan repot kalau kemudian pihak yang berwenang menentukan hoax dan tidak saja salah. Jadi makanya ayo kita kembali kepada kejujuran saja, ya kembali kepada lurus saja, teman-teman yang masih ada di DPR, Bang Arteria dan kawan-kawan, tapi terutama yang Komisi 1 ya, Bang Arteria di Komisi 3, terutama Komisi 1, kembali misalnya bisa mendefinisikan detail dari pelaksanaan Undang-Undang ITE ini dan buat regulasi yang baru untuk teman-teman penggiat seperti Bang Ebenezer dan kawan-kawan. Ayolah kita sekarang sudah tidak ada pro dan kontra lagi, sebenarnya nggak ada siapa pilpres lagi, pilpres masih lama Bang. Yuk kita sama-sama luruskan dan kita sama-sama tegakkan sosmed ini kepentingan kebaikan bagi kita bersama. Baik, Bang Noel, terakhir untuk kedepannya agar kondisi seperti ini bisa diperbaiki dan tidak terulang kembali. Ya, Pilihannya satu, harus punya kesadaran bermedia sosial. Karena gini, kalau seandainya kita ini sebagai orang-orang yang aktif di media sosial tetap mengkampanyekan sesuatu yang berbasis rasis dan sebagainya itu masih kita dengungkan, ya saya rasa memang pilihannya tegakkan undang-undang ITE itu, jangan juga tumpul ke bawah, tajam ke atas tumpul ke bawah atau tumpul ke bawah tajam ke atas, itu nggak fair juga. Nah makanya dibutuhkan yang namanya yang tadi disampaikan Bung Roy Suryo ini, ya implementasi dari produk hukum ini harus dikuatkan. Baik, itu yang kayak tadi juga kita juga jangan mau juga nih, ini persoalan-persoalan Permadi Arya. Dalam kasus ini saya lihat masih banyak orang yang tidak punya keikhlasan, masih ada dendam politik persoalan Permadi Arya ini atau Abu Janda. Termasuk Bung Roy Suryo saya lihat masih punya resistensi cukup tinggi terhadap Abu Janda. Saya rasa kalau kita punya komitmen untuk ayo kita moderasi sama-sama, kita moderasi lah. Jangan juga kita malah ngompor-ngomporin, itu tidak fair juga. Kayak saya contohnya, semua hari ini yuk kita ajak sama-sama bermedia sosial yang baik lah. Karena ini bahaya sekali nih, ini menjadi ancaman nyata buat kita. Kalau seandainya kita biarkan. Nanti, berarti itu sekarang saat ini kan kasusnya sudah di tangan polisi, kita akan lihat bagaimana perkembangannya. Dan terima kasih Bang Arteria, Mas Roy Suryo dan juga Bang Noel sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang. Kita akan tunggu nanti langkah selanjutnya dari pihak kepolisian mengenai hal ini.